struktur kognitif, struktur pengetahuan yang ada di pikiran kita, skema seperti itu ya. Kemudian pada asimilasi, nah itu ada integrasi pengalaman baru. Jadi misalnya kita ada pengalaman baru, ya prosesnya itu diintegrasi, jadi kita disebut asimilasi. Kalau kalau diibaratkan itu kan di dalam kurung kita punya skema, lalu ada pengetahuan dari luar yang mana mau masuk kepada skema yang kita punya. Nah, pengetahuannya itu dilebur, itu diintegrasikan, kita sebut asimilasi. Kita sebut asimilasi atau adaptasilah bahasa biologinya. Nah, asimilasi ini terjadi karena integrasi persepsi atau konsep-konsep pengalaman baru itu yang ada pada skemata, yang ada pada dalam kurung tadi, itu dilebur menjadi satu, dilebur dengan pengetahuan yang baru. Itu. Nah, proses asimilasi ini merupakan supaya apa ya? Supaya melebur itu yang dinamakan oleh proses akomodasi. Jadi prosesnya itu supaya melebur, supaya bisa menjadi satu kesatuan itu disebut dengan akomodasi. Yang mana proses akomodasi ini untuk memodifikasi atau membentuk skema yang sudah ada supaya bisa cocok dengan skema yang baru. Peleburannya seperti itu. Nah, jadi bisa masuk semua ke modifikasi. Sehingga kalau sudah masuk seperti sudah melebur, itu terwujudlah yang terakhir yaitu keseimbangan, keseimbangan atau equilibrium seperti itu. Nah, jadi seimbang antara apa itu asimilasi dan akomodasinya. Itu ya, sehingga penyatuan dari pengalaman luar dan juga struktur yang ada di dalam itu, maka terbentuklah pemahaman konsep baru, skema baru. Nah, ini akan menjadi lingkaran atau circle ya, yang mana ketika terbentuk skema baru nanti akan menerima pengetahuan lagi dari luar, jadi asimilasi lagi, terus akomodasi lagi, lalu terbentuk keseimbangan lagi. Seperti itu akan semakin besar pengetahuan yang akan didapatkan oleh anak. Jadi prosesnya seperti itu. Yang terakhir adalah tercipta keseimbangan antara yang baru dan yang lama, seperti itu yang ada di dalam. Lanjut. Nah, ini kata-kata cantik dari Piaget. Teaching means creating solution where structure can be discovered. Jadi mengajar itu kita menciptakan suatu solusi di mana struktur itu bisa ditemukan untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Mbak. Nah, ini yang kedua, Lev Vygotsky. Nah, ada dua ya poin yang disampaikan oleh Lev Vygotsky ini. Yang pertama yaitu ZPD, Zone of Proximal Development. Nah, yang mana dijelaskan atau didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah seseorang di bawah bimbingan orang lain. Jadi, kalau biasanya biasanya itu dibawa oleh bimbingan orang dewasa atau orang yang lebih ahli, dalam hal ini mungkin dosen atau guru seperti itu. Jadi ini juga melalui kerjasama dengan teman sejawat, teman-temannya. Nah, yang kedua yaitu scaffolding, memberikan rangsangan bantuan kepada seseorang saat awal-awal pembelajaran. Saat awal-awal pembelajaran ya. Jadi ketika mereka atau peserta didik itu sudah paham atau sudah bisa mengambil alih, maka guru melepaskan. Jadinya mereka itu bisa berdiri sendiri. Kalau bahasa Asmaul Husnanya kan jamuhu binafsihi seperti itu. Jadi kalau sudah bisa berdiri sendiri, ya sudah, guru tinggal bagaimana ketika ada kesalahan ya meluruskan seperti itu. Mereka bisa mencari pengetahuan sendiri seperti itu. Lanjut.
Nah, ini kalau kita ibaratkan lingkaran ya, yang ada di dalam itu kan yang warna hijau, itu kan learner can do. Jadi pembelajar atau siswa itu bisa melakukan. Ini apa yang sudah ada pada diri siswa atau bisa disebut pengetahuan awal. Pengetahuan awal. Jadi mereka sudah bisa melakukan seperti itu. Lalu yang orange, yang di tengah itu ZBD, letaknya di situ, Zone of Proximal Development. Nah, ZBT ini yang terakhir itu learner cannot do. Jadi pembelajar atau siswa peserta didik itu tidak bisa melakukan. Nah, ini mungkin yang disebut dengan pengetahuan baru seperti itu. Pengetahuan baru. Nah, ini akan terjadi peleburan pada ZPD itu kan kalau kita ibaratkan what I can do with Hub. Jadi kita bisa mengetahui pengetahuan baru itu ketika ada bimbingan. Nah, bimbingan ini yang dibawa oleh orang lain atau orang yang lebih dewasa atau guru lah, nah, itu kita sebut dengan scaffolding tadi. Jadi ketika sudah mendapatkan bimbingan, mendapatkan scaffolding dari orang yang lebih ahli, maka diharapkan zona yang hijau ini yang sudah bisa dilaksanakan oleh peserta didik itu bisa makin berkembang. Jadi yang orange itu akan menjadi hijau, yang merah juga akan menjadi hijau. Nah, begitu seterusnya. Itu kalau digambarkan dengan lingkaran. Jadi akan menemukan hal-hal baru lagi, ya seperti ini lagi, ada ZBD lagi, ada juga nanti pemberian scaffolding lagi dari guru seperti itu. Lalu terbentuklah kembali yang warna hijau, siswa atau peserta didik itu bisa melakukannya seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ibarat lagi kalau konstruksi bangunan ya, scaffolding itu kalau dinamakan konstruksi bangunan, kalau ada yang pernah melihat ketika suatu instansi atau daerah itu mau melaksanakan pembangunan, itu biasanya kalau pembangunannya itu tinggi-tinggi bertingkat gitu ya, itu kan ada tiang penyangganya, nah itu disebut scaffolding. Jadi membimbing dulu agar apa yang dibuat di atasnya itu tidak jatuh. Nah, baru pengecoran gitu ya. Kalau kalau sudah yang dicor itu sudah bisa berdiri sendiri, yang Hubinafsi tadi, nah baru tiang-tiang penyangganya itu dilepas. Intinya mereka sudah tahan nih tentang angin, tentang apa, nah seperti itu. Itu kalau kita ibaratkan dengan scaffolding yang ada di dunia bangunan seperti itu. Lanjut, Mbak. Ya, ini kata-kata dari Lev Vygotsky. What cat uh, what what cat can do today with assistant, she will be able to do herself tomorrow. Jadi mereka hari ini bisa melakukannya dengan bimbingan lain, tapi mereka besok bisa melakukannya dengan diri mereka sendiri. Jadi tanpa bimbingan. Itu kata-kata dari Lev Vygotsky. Lanjut. Ya, ini yang tadi uh, perbedaan antara konstruktivistik, kognitif dan juga sosial yang dibawa tadi ya, yang dibawa oleh Lev Vygotsky, yang mana ketika pada aspek pengetahuan itu pengetahuan dibangun secara individual dan juga internal. Jadi ada pada peserta didik sendiri kalau yang mandiri, yang kognitif. Kalau yang konstruktivistik sosial itu pengetahuan dibangun dalam konteks sosial. Jadi sebelum menjadi pada bagian individu bersama teman sejawatnya seperti itu. Lalu pada aspek interaksi itu menimbulkan disekulibration yang mana mendorong individu mengatasi skema-skema yang ada. Kalau pada konstruktivistik sosial itu interaksi itu meningkatkan pemahaman yang telah ada sebelumnya dari hasil interaksi itu. Nah,
Lalu untuk pada aspek belajarnya itu proses asimilasi tadi dan akomodasi itu yang mana pengetahuan itu dileburkan menjadi dalam struktur kognitif yang sudah ada. Lanjut untuk konstruktivistik sosial itu integrasi peserta didik ke dalam komunitas pengetahuan. Jadi mereka itu melakukan kolaborasi informasi yang baru untuk meningkatkan pemahamannya. Nah, strategi ini experience based dan discovery oriented. Kalau yang konstruktivistik sosial itu sharing. Ini hanya dari awal memang hanya sebatas pendamping, hanya sebatas fasilitator ya gitu. Kalau pada konstruktivis sosial yang tadi yang saya bilang itu perlu adanya scaffolding yang mana guru itu membantu siswa di awal-awal untuk bagaimana itu mencapai kemandirian yang sudah dilewati melalui interaksi sosial yang dilaksanakan ketika pembelajaran. Baik itu kepada guru dan juga kepada teman-temannya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya langsung dilanjutkan kepada Mbak Juliana. Baik, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori konstruktivisme. Ini ada tiga. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Menurut teori belajar konstruktivisme ini adalah untuk menghasilkan individu atau peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir untuk memecahkan setiap permasalahan yang akan dihadapi. Untuk tujuannya, sedangkan kurikulum yang dirancang sedemikian rupa sehingga muncul situasi di mana siswa dapat membangun pengetahuan dan keterampilannya baik bisa sendiri maupun berkelompok tadi, bisa interaksi kognitif maupun sosialnya tadi. Selain itu, latihan pemecahan masalah sering dilakukan melalui kerja kelompok dengan menganalisis masalah sehari-hari. Yang ketiga, di sini siswa diharapkan selalu aktif dan mampu mengemukakan metode pembelajaran yang tepat dengan sesuai bagi dirinya, guru hanya sebagai mediator atau pembimbing, serta teman yang dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi siswa untuk meningkatkan pengetahuannya. Nah, dalam pembelajaran metode konstruktivisme ini memiliki poin-poin penting. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Yang kedua, ini pembelajaran terjadi dengan mengkaitkan fakta yang relevan. Fakta yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan materi yang ada. Nomor yang ketiga, ini memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi dalam belajar dan dalam pembelajaran. Yang nomor 4 di sini pembelajaran berlangsung dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan sosial yang ada di lingkungan sekitar, bisa melalui teman, keluarga, maupun sanak saudara. Yang kelima, ini pembelajarannya melalui berbagai sarana dan prasarananya bisa melalui media, LKPD, ataupun praktikum sederhana yang bisa dilakukan di sekolah. Yang nomor 6 ini melibatkan tingkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksikan pengetahuan peserta didik. Ini emosional bagi siswanya sendiri. Untuk prinsip-prinsipnya ini ada 4. Yang pertama ini ada prior knowledge atau melibatkan siswa dalam melakukan percobaan dalam pembelajaran untuk mengembangkan pemahaman yang bermakna. Jadi guru hanya membimbing siswa sebagai mengarahkan pengetahuan awalnya dengan pengetahuan barunya bisa menggunakan dengan keterampilan bertanya untuk di awal pengetahuan. Kemudian yang kedua ini ada real experience atau melibatkan pengalaman nyata. Karena peserta didik ini membawa pengalaman lama, nilai dan pengetahuan dari komunitas atau dari lingkungan sekitar. Ini mengharapkan siswa dapat membangun pemahaman yang berbeda dari bahan ajar yang sama dengan pembelajaran atau pemahaman yang baru. Yang
ketiga, di sini ada social interaction atau terjadinya interaksi sosial. Di sini peran guru adalah untuk memfasilitasi interaksi sosial, untuk mempromosikan pengetahuan siswa konstruksi dengan pengembangan keterampilan. Ini bisa digunakan dengan kita membuat kelompok, kita membuat LKPD yang mengarahkan pada percobaan-percobaan sederhana. Yang keempat di sini ada making sense of environment. Di sini membangun kepekaan terhadap masalah lingkungan yang ada. Di sini pembelajaran sains ini yang dapat dilakukan guru dapat melatih kepekaan terhadap dampak lingkungan akibat perkembangan sains dan teknologi di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, ini ada kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama ada kelebihannya terlebih dahulu. Di sini guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau wawasan baru dari lingkungan sekitar. Dalam proses pembelajarannya tidak hanya berpusat pada guru saja, melainkan siswa bisa mendapatkan wawasan baru dengan mengaitkan pengalaman dan informasi yang didapatkan di lingkungan sekitar, baik melalui teman, sebaya, keluarga, media sosial, dan sebagainya. Yang kedua, guru membantu pemahaman siswa secara menyeluruh. Siswa di sini dapat mengidentifikasi materi yang akan dikaitkan dengan pengalaman yang dimiliki. Yang ketiga, ini guru mampu membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajarannya dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat berupa gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasanya sendiri, bisa melalui bertanya maupun diskusi kelompok. Untuk kekurangan dari teori konstruktivisme ini, yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Dengan menggunakan pendekatan ini dituntut lebih kreatif, karena kebanyakan menggunakan pendekatan yang selama ini diajarkan di sekolah. Yang kedua, terjadinya miskonsepsi dalam pembelajarannya siswa ini dapat menghasilkan dari konstruktivisme ini terkadang tidak sesuai dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan terjadinya miskonsepsi tadi. Yang terakhir, kekurangannya pada prasarana yang tidak memadai untuk membantu keaktifan dan kreativitas siswanya. Berikut ini referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah serta PPT ini. Presentasi dari kami, saya kembalikan lagi ke Mas Andri.